Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman, kita di channel PCP73 Project. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang lap timer untuk motor balap ya teman-teman. Jadi di part pertama kemarin kita telah membahas tentang bagaimana cara menemer ataupun ngetem motor balap dengan menggunakan stopwatch teman-teman. Nah, untuk di part kedua ini teman-teman, saya akan membahas tentang lap timer 2 sensor yang saya pilih ataupun saya menggunakan lap timer ini. Alasan pertama karena tentunya harganya yang ekonomis ya teman-teman. Jadi jika dibandingkan dengan Racebox ataupun Keystar, lap timer jenisnya teman-teman, lap timer 2 sensor ini harganya jauh lebih murah teman-teman. Jadi kalau Racebox dan Keystar itu harganya di kisaran 6 jutaan, ini kemarin saya dapatkan dengan harga 2 jutaan teman-teman. Jadi tentunya untuk teman-teman pemula ataupun privater ya teman-teman di dunia balap, ini sangat cocok teman-teman. Selain harganya murah teman-teman, akurasi dari timer ini juga sangat bagus. Jadi untuk kesekian kalinya saya sudah menggunakan lap timer ini sekitar 3 tahun. Hasil timernya ini dengan nanti waktu kita main di event itu sama teman-teman. Jadi tidak ada perbedaan ataupun bisa dibilang ini sangat presisi ya teman-teman. Jadi saya ingin mereviewnya ataupun membagikan kepada teman-teman tentang seperti apa timer lap 2 sensor ini, kemudian kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana cara menggunakan ataupun mengoperasikan lap timer 2 sensor ini teman-teman. Di sini teman-teman, ini ada sensor. Jadi ini ada 2 sensor. Sensor ini digunakan untuk membaca pergerakan di finish dan juga di start. Jadi nanti waktu kita nyeting teman-teman, itu sensor yang satu ini kita taruh di start untuk membaca sensor gerak dari si stopwatch. Jadi stopwatch ini kita letakkan di motor. Biasanya teman-teman ini saya taruh di shock depan. Nah seperti ini. Jadi saya ikat di shock depan. Kemudian sensor yang satu ini saya letakkan di tepi jalan ya teman, di trotoar jalan. Nah di sini teman-teman ini ada sensornya, dan di sini juga ada sensornya. Jadi kalau ini kita tempelkan di shock depan seperti ini, sensor yang ini yang di stopwatchnya itu menghadap ke sensor yang untuk sensor gerak ataupun cut on cut off nya si stopwatch. Jadi ini kita tempelkan di sepeda motor, diusahakan ini sejajar teman-teman. Jadi agar ketika stopwatch ini di motor, kemudian ini bergerak melewati sensor dari si sensor gerak ini, otomatis nanti timer akan jalan teman-teman. Timer ini akan jalan. Nah nanti kemudian teman-teman setelah di finish, ini ada sensor lagi yang di finish, ini akan menyentuh sensor lagi. Ibaratnya ini yang di motornya, kemudian ini bergerak menuju finish. Di sini menyentuh sensor. Ini timer akan berhenti teman-teman. Jadi dengan cara ini teman-teman, operator untuk yang biasanya stopwatch itu hanya mengandalkan keahlian dari manusia ataupun dari operator stopwatchnya, sekarang sudah mekanikal teman-teman. Jadi untuk kepresisian jelas lebih akurat. Kemudian teman-teman, untuk sisi kelemahan dari timer ini ya teman-teman, sensor ini itu tidak segaris teman-teman. Jadi ini kalau dinyalakan seperti ini, jadi sensor ini tuh nyebar teman-teman. Jadi tidak memanjang ataupun satu garis seperti kalau misalkan cahaya laser.
kalau cahaya laser itu kan dia kan satu garis ya teman. Jadi kalau misalkan kita letakkan di sini, ini belum segaris, ini belum membaca ataupun belum berjalan. Akan tapi untuk sensor ini, awal mula saya mendapatkan timer ini, saya uji coba dulu. Jadi yang bagus teman-teman, jarak antara sensor gerak dengan stopwatch. Stopwatch ini tentunya kita tempelkan di sepeda motor ya teman-teman. Itu sejajar seperti ini. Maksudnya itu sejajar, enggak tinggi rendahnya, itu rata teman-teman. Jadi kalau misalkan kita taruh di trotoar, otomatis trotoar itu kan sekitar 30 atau 40 cm dari aspal ya teman-teman. Jadi kalau kita ini, kalau stopwatchnya ini kita tempelkan di sok depan, itu pas nanti teman, segaris, sejajar, tingginya itu sejajar. Nah, jarak antara si sensor dengan stopwatch teman-teman itu diusahakan 3-4 meter teman-teman. Jadi ini ditaruh di trotoar sensornya, kemudian ini di motor, itu jaraknya 3-4 meter teman-teman, seperti ini. Kemudian teman-teman, stopwatch ini mulai terbaca oleh sensor itu di jarak 1 meter teman-teman. Jadi jarak ini tadi dari sensor, dari trotoar, sensor ini kan di trotoar, kemudian ini motornya, itu kita kasih jarak 3-4 meter teman-teman. Jadi ini di trotoar, kemudian pembalapnya start di sini. Kemudian teman-teman, ini ditaruh di depan sepeda motor teman-teman. Jadi kalau ini misalkan motornya mau start, itu ini letaknya di depannya 1 meter teman-teman, jangan di segaris seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini ada garis start, itu jokinya itu start 1 meter di belakang garis teman-teman. Karena apa? Karena stopwatch ini kalau kurang dari 1 meter teman, otomatis dia akan bekerja teman-teman. Jadi teman-teman harus menaruh motor itu 1 meter sebelum sensor di start. Jadi ini sensornya berada 3-4 meter jaraknya ke samping, kemudian depan belakangnya sekitar 1 meter seperti ini ya teman. Ini garis startnya, kemudian sensornya di belakangnya. Nah di sini teman, ini sensor belum kerja. Nanti setelah gas dibuka, setelah motor mulai berjalan, gasnya dibuka, otomatis motor jalan dan ini melewati sensor. Tep, di sini timer akan jalan teman-teman. Ini belum saya hidupkan sinyalnya teman-teman, jadi belum bekerja. Di sini akan berjalan. Tep, ini akan terus berjalan sampai nanti teman-teman di finish bertemu dengan sensor pemutusnya. Nah ini ibaratnya di start, ini di finish. Jadi dari start sini ini berjalan terus, stopwatchnya juga jalan. Nanti di finish setelah melewati sensor akan berhenti teman-teman. Nah terus seperti itu teman-teman sistem kerjanya. Kemudian teman-teman untuk cara mengoperasikannya ini juga sangat mudah ya teman-teman. Pertama kita hidupkan sensornya. Jadi ini sensornya beratnya di start dan juga di finish. Ini start, ini finish. Kemudian ini lap timernya ataupun stopwatchnya. Ini ada saklar on off nya. Ini kita hidupkan dulu. Nah seperti ini tampilan awalnya. Kemudian teman-teman untuk mengoperasikannya itu kita tekan CTLR ini, kita tekan yang lama sampai dia muncul tombol sinyal seperti itu. Ini adalah stopwatchnya, penghitung timernya, kemudian ini sinyal yang menandakan bahwa si stopwatch ataupun si lap timer ini siap untuk digunakan teman-teman. Nah ini yang di sini ini jumlah lap timer ataupun jumlah teman-teman ngetemnya, misalkan di sini nanti tulis 3, 4, 5 dan seterusnya sampai maksimal dia bisa menyimpannya 64 lap timer. Jadi kalau misalkan di road race gampangannya ataupun gas track itu bisa 64 lap maksimal ya teman. Kalau di drag ya berarti 64 star gitu. Nah ini teman-teman sensornya di sebelah sini, ini tadi tombol on off nya. Jadi kita taruh seperti ini teman. Kita balik aja biar enggak terbalik.
Nah ini teman. Jadi kalau kita gerakkan gini teman, ini nanti akan membaca kan, tapi ini jaraknya terlalu dekat teman-teman. Jadi ini udah 17 lap karena dia membaca terus tuh. Jadi untuk jarak idealnya teman-teman, ini sensor dengan stopwatchnya ataupun lap timernya itu dikasih jarak 3 meter teman. Kemudian ini setelah 3 meter ini ditarik mundur sedikit, itu kurang lebih 1 meter, maka si sinyal sensor ini akan terputus teman-teman. Kalau seperti ini teman, ini sinyalnya masih nyambung terus teman-teman, karena jaraknya cuma sekitar 20 cm ataupun nggak sampai ini ya teman. Jadi untuk penggunaannya itu ini dikasih jarak 3 meter, kemudian ke belakangnya 1 meter. Nah itu cara ideal untuk kita ngetem. Untuk hasil temnya teman-teman itu juga sangat akurat, sangat presisi ya teman. Jadi udah kesekian kalinya saya nyeting menggunakan timer ini, itu hasilnya selalu sama dengan waktu kita event. Nah ini dia kerja terus teman-teman, karena jaraknya terlalu dekat, jadi dia sensornya saling membaca. Kemudian teman-teman kalau sudah selesai, ini kita pencet CLR lagi, ini tadi udah terpencet. Jadi ini total time yang kita dapatkan. Kemudian di sini ada down dan juga up, itu untuk melihat time setiap lapnya. Jadi ini lap 1 4 detik, 59, kemudian 6 detik, 20, 6 detik, 01, 11 detik, 43, dan seterusnya teman-teman. Ini untuk kita mengecek hasil timer yang telah kita dapatkan. Kemudian kalau teman-teman ingin meresetnya ataupun mengulang kembali, kita tekan kembali CLR ini sampai keluar sinyal seperti awal tadi teman-teman. Nah ini udah mulai dari awal lagi teman-teman. Nah kalau ini langsung kebaca ya teman-teman, stopwatchnya langsung gerak terus karena dekat, jadi dia membaca terus sensor geraknya. Kemudian kalau teman-teman udah selesai ya ini tinggal dimatikan lagi saklarnya. Seperti itu. Ini juga sama, yang timernya juga sama teman-teman. Nah untuk powernya teman-teman, di sini dalam sini terdapat baterai jam. Jadi teman-teman kalau misalkan ini udah nggak hidup berarti baterainya habis. Yang di sini pun juga sama, ini menggunakan baterai A2 seperti ini. Untuk baterai teman-teman, ini saya sudah pakai ini 3 tahun teman-teman, belum pernah ganti baterai yang di stopwatchnya, di timernya juga belum pernah. Di ini baterai alkalinnya juga belum pernah ganti teman-teman. Jadi sangat awet untuk power dari baterainya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu pembahasan tentang lap timer 2 sensor, yang tentunya lap timer ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman pemula ataupun teman-teman privater, untuk harganya yang terjangkau. Dan juga kelebihan selanjutnya teman-teman, lap timer ini tidak terpengaruh oleh sinyal GPS teman-teman. Jadi kalau kayak Resbox, Star itu untuk di daerah-daerah yang sinyalnya agak susah ya teman-teman, misalkan di kepulauan ataupun di daerah yang agak desa kurang sinyalnya, itu pakai timer seperti ini sangat cocok teman-teman. Selain akurat, ini juga efektif. Jadi selain harganya yang ekonomis dan juga tidak membutuhkan operator dari manusia, sehingga mengurangi tingkat keeroran ya teman-teman. Kalau cuma mengandalkan tangan manusia itu kan banyak delaynya, banyak errornya. Jadi kalau pakai ini udah mekanikal, jadi untuk hasilnya bagus dan juga presisi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan dari lap timer 2 sensor. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.